terima kasih kepada Bapak Kapolsek Bulungan, Bapak Kompol Dispormator, Bapak Ibu hadirin hadirat yang hormati, hati kalau kadang pun lebih Maulidul Hasanah, ini Maulidul Hasanah ingkang kapisan. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Anis bin Hussein bin Anis Al-Habsyi dari Solo. Untuk itu kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sayanipun ingkang kula hormati para alimul ulama, para rama kiai, para sepuh bini sepuh, khususipun datang guru kula Rama Ki Abdul Sa'ad, Kemudian Sori, Rama Ki Zain, Rama Ki Zaman Kari, Rama Ki Syefuddin, sedaya pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, kami hormati sedaya pejabat pemerintahan, Pak Musbika, Sedipun ingkang rawuh, panitia lan jamaah Majlis Tahfidz Al-Qur'an. Mugi-mugi dalu menika kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah dalu niki donga-donga kita kabul insyaallah. Tandane langsung diparingi Jawa. Mugi-mugi sing radi kene-kene Jawa radi teles-teles sithik insyaallah utangin lunas. Jadi lek utangin lunas monggo udan-udanan mawon. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah wonten setunggalipun hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis niku Kanjeng Nabi membahas tentang ilmu. Membahas tentang ilmu. Hadisnya niku panjang. Namun di dalam hadis niku ada satu bagian perkataan dawuhipun Kanjeng Nabi. Para ulama niku ngantos dawuhaken menawi Kanjeng Nabi boten nate bahas tentang keutamaan ilmu, melainkan namun potongan hadis setunggal niki niku pun cekap menunjukkan kemuliaan ilmu itu sendiri. Hadisnya dekat dengan hadis ilmu kepada Mu'adz. Niku wonten bagian ketika Kanjeng Nabi menyampaikan tentang ilmu, gimana ilmu dan lain sebagainya. Niku Kanjeng Nabi dawuhaken yulhamuhus su'ada wa yuhramuhul asqiya. Ilmu niku diberikan kepada orang-orang yang beruntung dan dijauhkan daripada orang-orang yang celaka. Terus yang niku
kulino, punya kesenangan, kegemaran untuk mencari ilmu, diilhamkan ilmu kepada dirinya, jadi kok insya Allah tiang betul. Itu juga tiang betul. Tapi nih, boten dicegaki tentang ilmu, dijauhkan daripada ilmu, maka niku mungkin ciri-ciri pun tiang ciloko. Na'udzubillah min dzalik. Tapi nggih, saestu nyuwun pangapunten, zaman saat ini kedah dibedakan antara ilmu dengan informasi. Ilmu dengan informasi. Nih, kula contoh ini ngeten mawon Pak. Di zaman dahulu, seorang sahabat sekelas Jabir bin Abdullah Al-Ansari niku untuk mendengarkan satu hadis melakukan perjalanan niku 1 bulan, berangkat 1 bulan, dengar hadis pulang 1 bulan. Tapi hadis niku diriwayatkan sampai kemana-mana, diamalkan luar biasa. Kenapa? Itu ilmu. Sangatnya jelas, dia mencari orang yang mendengarkan langsung ilmu, tapi dari lisannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau Jabir itu dia sahabat, itu kanjeng Nabi. Tapi ada satu hadis yang dia nggak ngerti, ada sahabat lain yang tahu. Ini tinggalnya jauh 1 bulan perjalanan. Dia cari, dapat ilmunya, kemudian setelah itu dia pulang dan dia amalkan itu ilmu, berharga benar itu ilmu, akhirnya benar-benar ilmu itu merasuk ke dalam diri. Gini pangapunten ibaratnya ngeten mawon. Menawi wonten daerah kekeringan, kekeringan, di situ hampir tidak ada air. Tiba-tiba pikantuk air mineral 1 botol. Jadi kita deman-deman apa betul? Deman-deman enggak? Tapi jadinya karena di mana-mana banyak air, jadinya botol pasti ngeman-ngeman. Air botol kadang-kadang tidak hanya diminum, di perjalanan dibuat cuci tangan. Pernah nggak pernah? Kenapa? Karena rumongso aku wis duwe akeh. Nah, ilmu dan informasi bedanya di situ. Ilmu itu satu, dicari dengan proses perjuangan. Yang kedua, punya sumber yang jelas. Yang ketiga, melahirkan amal soleh. Iku ciri-ciri ilmu. Bapak Ibu yang hormati, saat ini kula kalih panjenengan bukan ilmu, dikirimi berbagai macam informasi, informasi macam-macam. Sedaya yang itu punya pendapat masing-masing. Bukan pakar tata negara bicara tentang kenegaraan, bukan ahli ekonomi bicara tentang ekonomi, dan nyuwun pangapunten bukan ulama bicara tentang ilmu agama, tentang Quran dan tentang hadis. Mula nanti wonten sahabat itu yang pernah mengkhawatirkan, saya khawatir akan ada satu zaman wong bodoh kuwi dolanane Quran. Wong bodoh kuwi dolanane Quran. Jadi Quran itu dimaknai dengan kebodohannya. Itu yang termasuk yang paling dikhawatirkan oleh sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu ada kitab, tapi masih kitab elektronik PDF. Itu judul kitabnya As-Sunanu Al-Waridatu fil Kitab. Sedaya hadis, bahkan bukan cuma hadis, termasuk ucapan sahabat, bahkan ada ucapan tabi'in yang bahas tentang kehanan fitnah-fitnah akhir zaman. Dan di antaranya
Jadi yang dikhawatirkan oleh orang-orang mulia sebelum kita adalah munculnya orang-orang bodoh yang dolanan Quran. Mula ilmu ini perlu dicari dengan perjuangan sanad yang jelas, dan yang ketiga ilmu ini harus melahirkan amal. Dan insya Allah kula husnudzon Majelis Tahfidz Al-Quran sudah bisa menjawab semuanya itu, insya Allah. Sudah bisa menjawab semuanya itu. Yang misi di Majelis Tahfidz Quran itu yang pertama harus jelas ilmunya. Nek mondoke ora cetha ning tidak boleh ngisi sama Romayatul Saat. Nggak dikasih izin sama Maulana Habib Lutfi, nggak boleh. Setelah itu kitab tafsirnya harus tafsir yang jelas. Tafsir jalan lain boleh, yang nggak boleh tafsir jalan lain. Nanti buat teman-teman. Kalau tidak ada tafsir jalan lain, ada tafsir jalan lain. Itu tafsir al-Ngamuri gitu. Dan itu tidak boleh. Yang boleh hanya kitab tafsir yang mu'tabarah, yang disahkan. Baik itu kitab tafsir ulama sufi, kitab tafsirnya para filosof. Yang penting mu'tabarah itu dipakai untuk dia bersumber ilmu. Dan yang ketiga, kembali kepada diri kita masing-masing. Muga-muga ilmu itu yang sudah kita dapat dengan perjuangan, sekalipun perjuangannya korban kuota. Itu korban kuota ya. Mula aja boleh berarti sampai ini Arab dulu. Benar untuk perjuangan sidik kan. Insya Allah akan bisa melahirkan amal yang soleh. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, jadi kalau bahas tentang Al-Quran, ada beberapa kiriman nasihat ulama yang ada di HP kami. Kebetulan kami itu ikut ada di satu grup tadi Telegram itu sama ulama-ulama thariqah internasional seluruh dunia. Ada yang dari Maroko nggih wonten, Merauke nggih wonten, ada yang dari Mesir nggih wonten, dan lain sebagainya. Ini itu ada beberapa nasihat. Yang pertama, yang itu kalau bahas itu dalam nafon tentang tiang ciloko itu tidak mungkin punya tiga hal ini. La tastami'u thalatha bisyaqah. Tiga hal ini tidak mungkin nyambung sama orang yang ciloko. Tiga hal ini di Al-Quran disebutkan tidak mungkin nyambung dengan tiang ingkang ciloko. Orang itu ada Sa'id, ada Syaqi. Itu tertulis di jidatnya masing-masing. Nek kelasnya pun wali iso maca, nek walian ora iso maca. Terus dalam jidatnya masing-masing ada Sa'id, Syaqi. Sa'id itu tiang bejo, dunia bejo, akhirat insya Allah lebih bejo. Untuk tiang Syaqi, dunia ciloko, sekalipun duitnya banyak mungkin, sekalipun terkenal, sekalipun dia punya paket, mungkin jadi orang yang ciloko. Terlebih lagi nanti ada di akhirat, namanya Syaqi. Ciloko itu tidak mungkin berkumpul dengan tiga hal. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Ucapan Nabi Isa, wa barron biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Itu berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah banyak berdoa. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan yang ketiga Quran, ngikuti Quran. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Jadi tiga hal ini dari Quran ini, berbakti sama orang tua, doa, Quran, itu tidak ada jurusan yang mengarahkan orang pada ciloko. Insya Allah mesti bakal bejo donya bejo. Yang pertama berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua dengan
panjenengan sedaya pun ngerti. Terus boten sah nerangaken terlalu panjang, jenengan insyaallah nggih pun ngerti dan insyaallah sampun ngamalke insyaallah. Lo namun nambah sedikit kesempurnaan berbakti kepada kedua orang tua. Ketika bakti itu dilaksanakan dengan penuh perasaan. Anak yang taat sama perintah orang tua itu sudah bisa dikatakan anak yang berbakti. Tapi anak yang lebih berbakti adalah anak yang belum diperintah sama orang tua tapi sampun mikir piye carane nyenengke wong tua. Paham bedanya ya? Ada yang taat perintah. Kalau udah ada perintah orang tua, sekalipun nafsunya pengen yang lain, dia matikan nafsunya, pokoknya manut karo wong tua. Ini pada berbakti ini. Tapi yang lebih berbakti lagi, yang lebih hebat lagi, tidak usah pakai diperintah, boten di kantor dawuh nopo-nopo, tapi langsung dia itu selalu mikir piye caranya aku nyenengke wong. Orang yang semacam ini, insya Allah adalah orang yang tidak mungkin celaka, berarti menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhir. Dan berbakti ini pokoknya sekalipun sudah meninggal dunia tetap punya kewajiban berbakti. Itu dengan cara banyak mendoakan dan setiap sedekah niatkanlah sedekahnya diberikan untuk pahalanya untuk orang tua. Itu termasuk bagian berbakti kepada kedua orang tua. Niku ingkang kali niku berdoa, yaitu doa. Doa ini satu hal yang penting tapi sering dilupakan. Satu hal yang penting tapi sering dilupakan. Imam Syafi'i niku ngantos dawuhaken nek ibadahmu niku siang kata ono salat donga rasa kata-kata. Tapi ibadahmu niku dalu kata ono donga, salatmu secukupnya. Kenapa? Orang itu perlu dilatih jiwanya doa agar selalu eling marang Gusti Allah. Apapun aktivitas kita doa. Mau berangkat ke sini doa. Mau pulang nanti ya Allah semoga perjalanannya lancar. Nanti pulang sampai di rumah alhamdulillah ya Allah terima kasih atas kelancarannya, semoga hidup saya berikutnya juga lancar. Nanti selalu doa, selalu berdoa. Tiang niku nek ndonga, yang ngapunten ibaratnya sakniki seperti orang yang kirim voice note tapi ke Gusti Allah. Voice note kertas ya, WhatsApp itu loh, kirim pesan suara ya, tapi ke Gusti Allah. Alhamdulillah tidak dijawab. Coba dijawab nanggo suara jadinya nggak bilang apa ya. Alhamdulillah nggak ada jawaban. Jawabannya dengan suara nggak ada, tapi insya Allah dengan diberikan yang terbaik untuk kita. Makanya perbanyak berdoa. Nabi Musa alaihissalam itu pernah tali sandalnya copot. Ketika itu ditegur sama Gusti Allah, Musa, kamu biasanya doa kok waktu tali sandal copot kok enggak doa, kenapa? Lah mosok tali sandal copot mau kok donga? Kata Gusti Allah, apapun yang terjadi, sekalipun tali sandal copot, donga. Jadi Allah itu senang kalau diminta. Allah itu kalau senang kalau kita libatkan dalam kehidupan kita. Makanya libatkan Allah dalam kehidupan kita dengan cara kita memperbanyak doa. Dan jadinya di kita ngertos ini tidak ada doa yang tidak mustajab. Tidak ada doa yang tidak mustajab, tidak ada. Doa itu kalau sah itu pasti mustajab. Sayyidina Umar itu ngantos dawahaken, aku ki orang tahu mikir dongaku ki dijabah apa ora? Mesti dijabah. Sing tak pikirin caraku donga ki wis bener sehingga jadi doa yang sah atau tidak. Carane donga niku pripun? Apakah ketika saya berdoa mungkin lisan saya habis berbohong jadi kotor, harus istighfar dulu?
Lalu kondisi hati saya ketika berdoa itu gimana? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jenengan yang donga marang Gusti Allah tidak boleh ragu. Tak nyoba donga. Ragu keliru. Doa kepada Allah harus yakin doanya akan diijabah. Doanya akan diijabah. Harus yakin lah. Sayyidina Umar kan dipikir, saya bisa nggak menemukan keyakinan dalam berdoa, mencari tempat yang berdoa, waktu yang berdoa, kata-kata yang pas untuk doa. Saya tak bisa mengiku. Tapi diijabah, pasti diijabah. Yang penting tadi terpenuhi, sah sebagai doa, mesti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ijabahnya memang macam-macam. Kadang sesuai dengan yang kita minta, atau sesuai dengan yang kita minta, tapi tidak segera, atau tidak seperti yang kita minta, tapi diberikan yang lebih baik. Mula boten wonten tiyang ndonga rugi niku boten wonten. Mula tiyang ndonga niku rugi boten wonten. Doa-doa itu setiap doa jadi amal soleh. Jenengan niku ndonga pikantuk ganjaran. Kalau sampai belum kabul, afdhal ibadah intidharul faraj. Paling saya di ibadah niku nunggu jalan keluar dari doa-doa kita dari Allah. Itu adalah sebaik-baik ibadah marang Gusti Allah. Mulai dulu. Ayo semuanya kan punya hajat ya. Ya ada yang pengen punya rumah baru, doa, tidak ada masalah. Orang Islam itu boleh jadi orang yang sukses. Punya rumah baru diniati buat hormat tamu. Niat ya Allah, saya pengen punya mobil, kenapa? Buat bawa teman-teman pengajian. Ya Allah, saya doa, saya pengen punya anak yang soleh. Saya pengen punya, doa kita sama Allah. Insya Allah doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu. Dan doa itu tidak ada yang rugi. Bahkan dalam satu hadis dikatakan yang itu di dongo itu kalau pas doanya naik barengan dengan rahmatnya Allah yang turun. Ada rahmat Allah itu yang turun, sekali rahmat itu turun, siapapun yang mendapat rahmat itu la yashqa abada, salawase boten mungkin cilaka. Langsung dirubah setelahnya ahli surga, bojo dunia akhirat. Dan itu didapat ketika rahmat itu turun, kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo banyak berdoa kepada Allah. Ingkang nomor 3, geneku Quran. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an agar engkau menjadi celaka. Ini ayat daripada surat Toha. Kata surat ayat Toha itu kan ahli tafsir mesti mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi, Gusti Allah yang lebih ngerti artinya ya. Sebagaimana alif lam mim itu kan makna-maknanya kita nggak ngerti. Tapi khusus yang dua, Toha dan Yasin, itu mayoritas ulama memaknai itu ada sebutan untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya setelah Yasin khitabnya untuk kanjeng Nabi, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka sesungguhnya engkau laminal mursalin adalah utusan Allah. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Jadi Toha itu dimaknai kanjeng Nabi. Ada pula ulama yang memaknai toknya itu artinya tok letakkanlah, ha itu bumi, letakkanlah kakimu di bumi. Kenapa? Karena ketika turunnya ayat itu kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat kakinya diangkat satu. Jadi nggak masuk dulu secara mungkin kuat. Musiknya loro teraweh, 20 jalur dikorting dari wolu. Itu padahal kaki dua-duanya napak itu kan. Itu kanjeng Nabi itu beliau sempat beranggapan sholat itu kalau kakinya dua-duanya napak itu terlalu enak-enakan. Mujahadahnya itu kurang. Ini itu kurang. Makanya beliau ngangkat kakinya satu. Kanjeng Nabi sampai seperti itu. Dan dengan ya harus kita sadari ibadahnya kanjeng Nabi capeknya itu bukan untuk beliau udah dijamin masuk surga, untuk nyafaati kita sebenarnya. Kanjeng Nabi sampai sholat kakinya diangkat satu, sampai turun ayat Toha
Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Quran ini bukan buat kamu celaka. Ya, waktu itu juga ada orang kafir tinggalin sholat Kanjeng Nabi, wah wong iki kok Quran malah cilaka. Itu turunnya Quran bukan untuk menjadikan engkau celaka. Artinya semua konsep yang diajarkan dalam Al-Quran tidak ada yang menjadikan manusia itu menjadi manusia yang celaka. Mula jenengan ingkang sampun pikantuk Quran, sampun pikantuk iman kepada Quran, bisa sedikit-sedikit belajar tentang Quran, jenengan insya Allah tidak mungkin jadi orang yang celaka. Dan kita ini memang ngapunten, kita ini harus menunjukkan bangganya kita terhadap Quran, bangganya kita terhadap Al-Quran, cintanya kita terhadap Al-Quran. Quran itu dibaca, dipelajari, untuk mempelajari tetap harus butuh bantuan guru ke. Mempelajari pakai terjemah, insya Allah akan keliru nih. Sudah sering dimasukkan di grup itu keterangan perbedaan terjemah dengan tafsir yang memang benar-benar otentik dari para ulama. Kita mempelajari Quran, bisa baca Quran, itu harus belajar jenengan semuanya itu berbahagia. Harus bahagia. Saya tidak jadi orang itu akan. Saya harus bahagia. Ya harus bahagia. Ini kadang-kadang gitu ngapunten. Ini mungkin dia kritik sosial untuk kita semuanya. Kenapa orang itu kalau dia itu dalam keadaan sumpah, gelisah, apatis, jenuh, itu seneng ke tempat-tempat yang kurang bagus, nongkrong misalkan, atau pergi kemana. Kenapa? Karena orang-orang yang di tempat-tempat yang kurang bagus itu sering mencitrakan dirinya bahagia, sekalipun hatinya remuk. Sekalipun hatinya itu remuk. Orang yang sampai minum minuman keras itu tidak mungkin tenang. Dia anggap minuman keras itu menyelesaikan masalah, padahal enggak. Minuman keras itu membuat dia lupa terhadap masalah dan akan timbul masalah ketika dia ingat masalahnya lagi. Itu orang bisa tertarik, kok sing mobil kok iso ketok ayam banget uripe ya, iso ngakak, iso guyu, bisa tersenyum dan lain sebagainya. Akhirnya terjebak, banyak yang menganggap bahwasanya untuk mencari kebahagiaan jalurnya itu seperti itu. Lah ini konsep begini di masyarakat ini harus kita lawan. Ayo saya masuk kuliner pengajian, saya masuk kuliner pengajian, hidupnya yang penting, mesem terus. Utangnya kayak enggak apa-apa, mesem sih. Enggak usah dipikir, saya penting di sahur. Demikian kok orang tahu nyawa ya percuma. Iya. Dan tunjukkan Anda itu bahagia. Loh malah itu kok nanti wonten percakapan. Tapi ini bukan di sini tempatnya jauh. Ada obrolan antara kiai, ustadz kampus itu sama PNS. Kamu itu sama PNS. Yang PNS ngomong, wah Pak Ustadz, jadi sampean gue enak ya. Terus orang ini saya nuntut mau tidur jam berapapun juga itu bebas. Kalau niku PNS jam esuk ya kudu mangkat, mulih jam semene, mulih yo koyo ngene iki. Jadi ustadz rada rapate beres iki. Terus ndak Pak, yo enak kowe Pak, gajine rutin. Aku ki entuk duit mau ngenteni wong mati sik, nah kalau sudah model begini, ustaznya yang ngawur ini. Yang namanya orang itu sudah ngerti ilmu agama, itu harus percaya di Anda harus bilang Anda ini berbahagia tunjukkan dengan berangkat ke masjid. Makanya dakwah itu ada dakwah bil maqal, ada dakwah bil hal. Dan bil maqal itu kata nih ceramah itu nih ya manfaat. Tapi yang beberapa itu dakwah bil hal dengan keadaannya. Jadi tidak usah pakai pidato. Jadinya di kampung waktunya sholat, jadinya berangkat ke masjid, hatinya itu semangat, wajah berseri-seri. Orang yang tidak sholat pasti pengen mangkat di masjid. Kalau aku juga orang ini mangkat di masjid kok kita enak man. Aku tak mau mangkat di masjid. Tapi nek lu mau di masjid, lagunya kalau diseret, kumpul miring.
ngelamun, pandangan mata kosong, jaga pesawat nemu keling masjid, tinggal sini masjid wongnya kayak gini dan kayak susah gue. Itu untuk orang yang tidak kenal dengan Gusti. Makanya semua konsep di Quran nggak ada yang menjadikan kita ini celaka. Coba kita semua jadi orang yang beruntung. Terakhir, dalam nasihat yang lain ada seorang ulama yang memberikan, yang ada diskusi seorang murid dengan seorang guru. Murid itu bertanya sama gurunya, "Hei guruku, orang yang bejo sama yang ciloko itu, orang yang bejo sama yang ciloko itu ciri-cirinya gimana?" Kemudian ya ada cirinya, mau sing bejo ya ini cirinya, mau sing ciloko ya ini cirinya. Biasa siapa yang tahu ciri-cirinya seperti apa? Kata gurunya, ya wong sing bejo niku ciri-cirine remen sholawat dhateng Kanjeng. Kemudian muridnya bilang, "Masa ada dalilnya?" Ada. Apa dalilnya? Itu firman Allah Ta'ala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu." Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berselawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sholawatlah dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka bilang, "Lagi, aku ngerti. Apa hubungannya dengan orang yang bejo dan orang yang ciloko?" Kata gurunya, "Apakah mungkin nak orang yang mengerjakan sesuatu yang dirutinkan oleh Allah, dirutinkan oleh malaikat, kemudian dia jadi orang yang celaka? Nggak mungkin terjadi. Allah sholawat, malaikat sholawat. Kalau kamu sholawat, berarti kamu dalam kelompoknya Allah dan kelompoknya para malaikat Allah." Makanya kemudian santrinya itu yang tanya, diam termenung, kemudian tanya lagi, "Biasanya harus sholawat berapa kali?" "Kamu sholawat oleh satu hari, buat saya rutin satu hari sholawat sekian kali. Mampu 10.000 kali, 10.000 kali, tidak apa-apa. Tidak mampu ini Pak, tidak mampu 5.000 kali. Jadi dengan ini kalau tinggal ini paling kamu salah itu, kamu salah itu, sesasi tadi. Insya Allah banyak selawat bagi semuanya. Kalau bisa 5.000, ya bisa 10.000, mentok 300, di bawah 300 sudah kebanget. Mentok 300, banyak sholawat. Itu udah dikatakan kamu jadi orang yang beruntung. Udah mulai ya udah, insya Allah saya mau banyak sholawat. Gurunya bilang lagi, iya. Tapi ada sa'id, ada as'ad. Ada orang yang beruntung, ada yang lebih beruntung lagi tuh. Apa nih? Apa yang lebih beruntung lagi? Kalau kamu tiap hari sholawat 300 kali, kamu beruntung. Tapi kalau kamu menjadikan sholawat itu seperti makananmu, seperti minummu, seperti tidurmu, hidupmu itu sholawat, kamu jadi orang yang lebih beruntung. Jadi yang pertama tadi kan ngitungi sholawatnya karena dia punya kewajiban untuk sholawat. Tapi yang berikutnya, sholawat udah menjadi kebutuhan batinnya. Ini orang yang lebih beruntung. Kemudian santri itu nangis. Nanti itu nangis di hadapan gurunya. Kata gurunya, tetesan air matamu ini sudah menunjukkan kalau kamu adalah calon orang-orang yang beruntung. Menurut insya Allah terus yang sakit ngatai sholawat dari Nabi Muhammad SAW, dan semoga sholawat jadi penghubung antara kita dengan Kanjeng Nabi. Berarti Quran tidak mungkin bisa sampai kepada kita kecuali lewat Nabi Muhammad. Dan dengan kedekatan kita kepada Nabi Muhammad, maka Quran akan bisa diterima dengan baik oleh kita semuanya. Oke, saya ingin cukup semangat. Kerana kumpul yang bangsa negara. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.